Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulhitul Alihan dari Universitas Serang Raya, jurusan Rekayasa Sistem Komputer dengan NIM 113180119. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan wireless. Baik, langsung saja pada materinya ya. Konfigurasi jaringan wireless local area network atau yang sering kita kenal adalah WLAN. Wireless adalah jika dalam arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media kabel. Sedangkan jaringan wireless adalah jaringan yang mengkoneksikan dua komputer atau lebih menggunakan sinyal radio, cocok untuk berbagi atau pakai file, printer, atau akses internet lainnya. Wireless Local Area Network atau WLAN. Wireless LAN serupa dengan LAN Ethernet tradisional berkabel dalam performa, komponen, biaya, dan cara kerjanya. Cara kerja teknologi wireless LAN dalam pengiriman datanya adalah dengan menggunakan frekuensi radio sebagai perantaranya. Nah, di sini ada wireless LAN. Ada wireless station 1, 2, 3 dan access point, dan ada wireless station. Oke, next. Konfigurasi infrastruktur. Ada 3 diantaranya, ada access point, ada wireless router, ada wireless LAN interface, dan mobile atau desktop PC. Nih, model jaringan wireless LAN terdapat ada 2. Antaranya ada mode infrastruktur dan mode ad hoc. Mode infrastruktur, jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagai printer misalnya, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan kabel infrastruktur pada modelnya. Access point berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu. Pada suatu daerah, penambahan dan pengaturan letak access point dapat memperluas jangkauan dari wireless LAN pada model jaringan infrastruktur ini. Mode ad hoc. Mode ad hoc merupakan model jaringan wireless LAN yang sangat sederhana, karena pada ad hoc ini tidak membutuhkan access point untuk hostnya. Dapat saling berintegrasi pada setiap host, cukup memiliki transmitter dan receiver wireless agar dapat berkomunikasi secara langsung atau sama lainnya. Kekurangan dari model ini adalah keterbatasan jangkauan. Komputer tidak dapat berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel jaringan. Ini setting mode infrastruktur. Terdapat access point. Nah, ini untuk menggabungkan antara klien dan server. Ini setting IP address, login pada konsol, dan men-setting access point yang terdapat pada server dan klien. Lalu koneksikan pada connection bar. Lalu ini tampilan ketika sudah terhubung semua. Oke, lanjut, next. Ini konfigurasi jaringan ad hoc pada PC atau laptop. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penentuan IP address, lalu melakukan pengaturan pada komputer host induk atau server. Lalu opsi komputer to komputer ad hoc hanya untuk internet. Pilih tombol add, lalu open authentic. Selanjutnya jaringan ad hoc sudah dibuat untuk perkumpulan semua klien. Lalu ini pengaturan pada komputer klien, terdapat pengaturan. Oke, lanjut. Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Teknologi WMAN merupakan teknologi yang mengizinkan koneksi dari berbagai jaringan dalam suatu area metropolitan, seperti bangunan-bangunan yang berbeda dalam suatu kota tanpa harus memasang kabel, tembaga, atau fiber optik antar bangunannya.
tetapi cukup dengan menggunakan media transmisi wireless untuk dapat berkomunikasi antara satu area dengan area lainnya. Perangkat WiMAN ada parabolic antena, lalu ada perangkat Pasolink Next, ada kanopi microwave, antena parabolik, decrease sector panel, lalu yang terakhir ada WiMAX antena. Sistem Wireless Metropolitan Area Network. Kesatuan dasar WiMAN adalah sebuah sel radio yang terdiri dari hub station and mobile station. WiMAN terdiri dari satu atau lebih sel radio yang terdapat pada jaringan. Bersama dengan wire terminal dihubungkan dari jaringan satu ke jaringan lain sehingga jangkauan yang diperoleh lebih luas. Weather network melalui wired backbone. Pemakaian teknologi nirkabel dapat menghemat biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. WiMAN menggunakan gelombang radio atau cahaya infrared untuk mentransmisikan data. Terdapat standarisasi perangkat WiMAN, antara lainnya broadband bandwidth up to 96 Mbps dan paling rendahnya 70 Mbps throughput, mampu melakukan multiple service berkelanjutan dengan QoS yang terbaik, efisiensi transport dengan IPv6, 4 dan ATM Ethernet dan sebagainya. Bandwidth on demand frame by frame. Max didesain untuk mengefisiensikan penggunaan spektrum gelombang. Oke, lanjut. Wireless Wide Location Network atau WWAN. Wireless Wide Location Network atau Wireless WAN mengabaikan lokasi yang jauh lebih luas dibandingkan wireless LAN. Cakupan umumnya mencakup nasional bersama infrastruktur jaringan wireless disediakan oleh wireless service carrier terhadap budget penggunaan bulanan serupa dengan pelanggaran ponselnya. Cara kerja Wireless Wide Area Network atau WAN. Jaringan wireless beroperasi pada suatu jaringan yang membantu kota atau negeri ke dalam sel-sel yang lebih mungil. Tunggal sel menangkap sekian banyak blok-blok kota atau hingga 250 mil persegi. Tiap sel memakai sekumpulan frekuensi radio atau saluran-saluran terhadap mewariskan pelayanan di lokasi idiosinkratis. Next. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti akan diadanya seksi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.